Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Mr. Arif, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian wali siswa siswi level 9 SMP Islam Al-Abidin dan anak-anakku yang kami banggakan, serta tidak lupa Dewan Guru yang insya Allah selama 1 tahun ke depan akan membersamai putra putri kita untuk menuju ke jenjang yang lebih baik begitu. Bapak Ibu, mungkin saya di sini selaku koordinator level yang mengkoordinir untuk wali kelas di level 9. Sebelumnya menginformasikan bahwa kita di level 9 ini terdiri dari 3 kelas sama seperti di level 8 yang lalu. Untuk kelas Umar itu wali kelasnya saya sendiri. Kemudian untuk kelas Usman itu ada Ustadz Khairun. Beliau juga berangkat sebagai guru Quran serta guru PAI. Mungkin Ustadz Khairun bisa memasuki ruangan. Ustadz Khair mungkin belum pernah bertemu di level 8. Nah, ini beliau untuk wali kelas level 9 Usman. Kemudian juga serta pelajaran Al-Quran dan PAI. Kemudian untuk wali kelas level 9 Ali ada Ustadz Asrin. Monggo Ustadz berdiri mungkin yang belum pernah. Ya Ustadz Asrin. Berdiri dulu. Beliau juga mengaku guru Al-Quran. Kemudian ke kelas putri ada kelas Asma, kepada mohon maaf kelas Asma Miss Siti Kholimah, karena kemarin 3 hari yang lalu baru melahirkan alhamdulillah seorang putra. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleh, dan insya Allah ini akan digantikan sementara selama cuti oleh Miss Nurul. Mungkin Miss Nurul bisa masuk. Miss Nurul nanti jadi orang tua yang dari kelas Asma bisa berkoordinasi. Cepat sini Miss. Kemudian untuk wali kelas Khonsa Miss Ekawati SPD. Monggo silakan Eka. Monggo Miss. Menemani Miss Nurul. Ini Bapak Ibu mungkin wali kelasnya muka-muka lama ketemu di kelas 8. Cuma di sini ada Ustadz Khair yang mungkin baru, ya. Tapi insya Allah pengalamannya tahun kemarin dia juga sebagai wali kelas di level 9. Dan insya Allah kami berlima ini sudah berkomitmen dengan program yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Insya Allah kami minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk guru matematika di sini ada Mr. Indra, ini yang sedang ambil gambar. Mr. Indra dan Miss Bide. Jadi untuk pelajaran UN itu ada 2 guru Bapak Ibu semuanya. Khusus pelajaran UN ada 2 guru. Untuk matematika sistemnya dibagi 2 kelompok setiap kelasnya. Jadi nanti ada Mr. Indra dan Miss Bide. Kemudian untuk fisika akan dipegang oleh Miss Eka. Kemudian untuk biologi, IPA kita dipisahkan antara fisika dan biologi. Untuk biologi Mr. Fakhrul. Mungkin Mr. Fakhrul mohon maaf belum hadir, belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian untuk guru bahasa Inggris ini Miss Nurul sendiri bersama Mr. Arif, Bapak Kepala Sekolah nanti yang akan mengajar bahasa Inggris. Kemudian bahasa Indonesia Miss Heni. Mungkin Miss Heni yang di luar bisa masuk Miss. Ya, kalau Miss Heni dengan Miss Indah. Nah, ini Miss Heni, guru bahasa Indonesia. Ini untuk pelajaran
mapel UN ya Bapak Ibu. Kemudian bahasa Jawa yang akan diaku oleh Mr. Fajar. Kemudian Al-Quran akan diaku Ustadz Khair, Ustadz Asril dan Ustadz Farida. Kemudian untuk IPS ada Mr. Danang Dwi Pambudi dan Miss Siti Kholimah. Kemudian IV atau PAI nanti akan diaku oleh Mr. Ipung dan Miss Ustadz Khair. Untuk bahasa Arab saya sendiri. Kemudian PKN Miss Kholim. Begitu Bapak Ibu, dan insya Allah untuk Ketua UN Sukses UN 2015 ini akan diketuai oleh Miss Ekawati SPD. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya program-program mungkin punya masukan untuk UN, nanti bisa menghubungi Miss Eka supaya nanti beliau sebagai Ketua UN untuk angkatan ketiga ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu, monggo untuk Miss Ustadz bisa kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu semua, ini jadwal kita ini untuk angkatan ketiga ini jadi top 5 seperti tadi jawabannya. Mungkin saya ulangi Pak. Jadi top 5. Yes, we can do it insya Allah. Harus insya Allah ya, ada insya Allahnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya selalu korban di sini akan beberapa menyampaikan program. Mungkin ada beberapa program yang sudah pernah angkatan sebelumnya dijalankan, dan juga ada yang mungkin memang baru atau kita uji cobakan gitu ya. Yang pertama duha setiap hari, insya Allah ini kita programkan di sekolah Bapak Ibu. Kita programkan di jam istirahat maupun jam sebelum masuk. Itu insya Allah anak-anak kelas 9 sudah tahu gitu ya, sudah tahu waktunya langsung pergi ke masjid. Kemudian tilawah 3 lembar setiap hari. Nah ini kami mohonkan mungkin tidak bisa 3 lembar itu dihabiskan di sekolah, sehingga mungkin kami mohonkan untuk Bapak Ibu untuk bisa memonitoring putra putrinya untuk mungkin melanjutkan di rumahnya masing-masing. Jadi target yang kita targetkan atau programkan setiap hari minimal 3 lembar, berarti 6 halaman Bapak Ibu. 6 halaman insya Allah 2 hari itu 1 juz selesai. Begitu gitu. Maaf, 1 juz itu 10 halaman. 1 juz 10 halaman. Kalau 10 lembar, 10 lembar. Jadi 20 halaman itu 1 juz. Jadi insya Allah kalau 3 lembar setiap hari, anak kita dalam 3 atau 4 hari sudah dapat 1 juz. Insya Allah dalam 1 bulan dapat 10 juz, 3 bulan sudah khatam. Insya Allah kalau target ini bisa, program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian puasa sunnah minimal 2 kali dalam 1 bulan Ibu Bapak. Ini bisa nanti silakan bekerja sama tiap kelas atau setiap satu kelas itu bisa dikompakkan satu kelas puasa. Itu nanti silakan, karena habis ini juga nanti akan bertemu dengan wali kelasnya masing-masing untuk membuat POMB masing-masing kelas ya. Jadi nanti silakan jangan milih POMB bersama wali kelas. Kemudian tahajud 3 kali dalam 1 pekan. Nah ini untuk anak full day otomatis kami kembalikan kepada orang tua Bapak Ibu semuanya. Kami harapkan ini bisa dibersamai. Mungkin Bapak Ibu ketika tahajud bangun tengah malam yang mengajak putra putrinya untuk tahajud minimal 3 kali dalam 1 pekan. Adapun untuk yang sifat putra putrinya di boarding, insya Allah itu sudah kita diprogramkan secara sistematis. Kemudian nah ini program yang mungkin baru tahun ini. Mungkin ini program yang sudah kita jalani selama 1 minggu ini Bapak Ibu. Ya ini latihan soal yang kami berikan kepada putra putri Bapak setiap sore, itu kami berikan. Kemudian dikumpul sebelum jam 7 pagi. Nah goalnya apa? Kegiatan ini sebetulnya esensinya bukan hanya untuk anak itu mengerjakan benar atau salah, tetapi kami menginginkan anak-anak putra putri kita itu mau mencoba sendiri soal itu dikerjakan sendiri. Sehingga kenapa kita berikan sebelum pulang sekolah? Karena kalau jam segini diberikan itu sudah dikerjakan kelompok. Nah itu mungkin nanti ilmu nurun itu betul-betul dilaksanakan. Ilmu nurun nyontek. Nah ini yang kita tidak mau inginkan gitu ya. Saya kan kalau ilmu nur itu ilmu cahaya. Nah,
Ini mungkin dikatakan, tapi menurut saya yang kami tidak inginkan seperti itu. Sehingga kami berikan soal itu yang jumlah soalnya maksimal 3, tidak lebih dari 3, ataupun 1 atau 2, itu sesuai dengan bobot soal tersebut. Nah, ini khusus pelajaran UN. Untuk Senin itu matematika, untuk Selasa itu bahasa Indonesia, untuk Rabu itu biologi, Kamis bahasa Inggris, dan hari Jumat fisika. Nah, itu kita berikan sebelum pulang sekolah dan harus dikumpulkan jam 7 sebelum jam 7 kepada wali kelas masing-masing. Nah, kami di situ minta untuk orang tua kerjasama untuk menandatangani bahwa pekerjaan siswa dikerjakan di rumah dan diusahakan sendiri. Untuk masalah benar atau tidak itu sangat sama sekali tidak berpengaruh pada nilai harian Bapak Ibu, karena itu hanya untuk kami menginginkan anak membiasakan diri mengerjakan sendiri supaya nanti mereka bisa mengukur kemampuan sampai mana sih sebetulnya, karena itu nanti akan dibahas oleh guru bidang studinya masing-masing. Karena kan matematika dalam 1 minggu itu ada 7 jam pelajaran. Itu insya Allah nanti sama Mr. Indra dan Miss Vide itu akan digunakan 10-20 menit untuk membahas soal yang setiap minggu diberikan. Jadi ini program ini untuk semester kemarin mungkin pernah dicoba, tapi dalam skala kecil hanya di boarding untuk level 9 dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini kita dicoba untuk di sekolah. Insya Allah dengan konsistensi kami sebagai wali kelas, karena otomatis wali kelas sangat berperan karena setiap pagi harus ngecek anak kita itu mengerjakan atau tidak. Kemudian juga setiap sore sebelum pulang juga memberikan soal. Nah, ini tidak mungkin berjalan baik tanpa ada pengawasan dari orang tua. Saya harapkan nanti ini kegiatan setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi setiap hari putra putri kita ada PR dan itu terjadwal. Jadi kalau putra putri jenengan nggak mengerjakan PR berarti nggak melihat itu di rumah nggak belajar, berarti dia nggak mengerjakan. Nah, ketika kerjaan di rumah apa yang didapat, apa di sekolah apa yang didapat? Ya, satu yang jelas akan kurang bagus untuk pribadinya masing-masing. Seperti itu. Jadi dari ini kami mohonkan sangat dukungan Bapak Ibu semuanya, khususnya yang di full day, untuk bisa mengecek setiap harinya. Kemudian untuk simulasi UN 4 kali, yang tahun kemarin hanya 3 kali, insya Allah tahun ini akan kita tambah 1 kali. Dan untuk awal, insya Allah akan kemarin sudah sedikit kami programkan sekitar Oktober November. Dan ini betul-betul seperti suasana UN, latihan UN. Kemudian untuk yang kedua, insya Allah di awal semester 2. Kemudian yang ketiga di pertengahan, dan yang keempat nanti Latunas. Latunas itu bersama seluruh Karisidenan Surakarta. Nah, ini untuk simulasi UN, dan ini suasana memang betul-betul walaupun per kelasnya pun sudah suasana UN seperti itu. Kemudian untuk tryout UN, insya Allah akan kita laksanakan minimal 10 kali, minimal setiap bulan sekali dimulai bulan September. Jadi ini kita untuk mengukur gitu, untuk mengukur putra putri kita mana yang kurang. Nah, di situ nanti kita gali bersama, kita cari solusinya bersama, baik jenengan sama wali kelas maupun langsung ke guru bidang studinya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang dari program level 9 yang memang ini nanti akan terus berjalan, mulai dari kemarin sudah berjalan hari Senin, kemudian akan terus sampai anak-anak kita bisa mencapai hari di mana akan mendapatkan pengumuman hasil UN. Dan yang saya harapkan nomor 1 dan nomor 4 dari program ini bukan hanya untuk saat ini ya Bapak Ibu, bukan untuk 1 tahun ke depan, tapi ini untuk anak putra putri kita itu sampai seterusnya, karena ini pendalaman karakter. Dan itu memang kami letakkan di paling awal karena itulah fondasinya insya Allah dengan tilawah, membiasakan tilawah, sholat, mendekatkan kepada Allah. Yang nomor 5, 6, 7 itu insya Allah berjalan dengan baik kalau memang itu sudah bisa matang dengan karakternya. Kemudian